Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Semuanya sudah hadir di sini? Sudah. Sudah, Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa yang dipimpin oleh Wulan ya. Ya, Wulan silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Wulan. Apa ini? Nah, sekarang Ibu akan duduk yang rapi anak-anak. Sekarang kita nyanyi Indonesia Raya ya. Sama dihidupin mikrofonnya anak-anak ya. Di sanalah aku berdiri dari payungku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah Indonesia bangsaku. Takutlah tanahku, takutlah negeriku, bangsa hatiku semuanya. Indonesia merdeka, karena tanahku Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, sekarang apa kalian tahu lagu Ibu Kita Kartini anak-anak? Tahu, Ibu. Tahu, Bu. Sebentar ya anak-anak. Sebelum itu, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan bernyanyi, siswa mampu mengidentifikasi interval nada dengan benar. Yang kedua, melalui mengamati video, siswa mampu menjelaskan perbedaan ciri fisik perempuan sebelum dan sesudah mengalami pubertas dengan baik. Yang tiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan isi teks pidato dengan benar.
Nah, ini lagu Ibu Kita Kartini anak-anak. Sekarang siapa mau mimpin untuk bernyanyi bersama temannya menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini? Ada yang mau? Ya, Dayu. Ibu kasih ininya ya. Ya, Dayu silakan pimpin temannya untuk menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Baik teman-teman, mari bersama-sama menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Ibu kita putri sejahtera, putri Indonesia, namanya Ibu kita untuk merdeka. Wahai ibu, takkan yang mulia, sungguh besar cita-cita bagi Indonesia. Ya, terima kasih Dayu sudah mau memimpin temannya untuk bernyanyi Ibu Kita Kartini. Beri tepuk tangan untuk Ya Dayu. Ibu, sama-sama. Nah, ini untuk nada lagu Ibu Kita Kartini anak-anak. Mungkin bisa dicatat sebelumnya agar anak-anak paham semuanya. Apa semuanya sudah mencatat? Saya Bu, lagi dikit. Ya. Sebentar. Apa sudah selesai semuanya? Sudah Ibu. Nah, dari kalian ada yang tahu makna dari lagu Ibu Kita Kartini? Tidak Ibu. Nah, jika tidak, makna dari lagu Ibu Kita Kartini Ibu akan berikan ya. Nah, lagu Ibu Kita Kartini yang diciptakan oleh W.R. Supratman ini memiliki makna yang mendalam, yakni mengenai perjuangan Kartini terhadap wanita-wanita di Indonesia agar memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Berkat cita-citanya yang besar itu, ia menjadi panutan bagi semua orang. Mohon dicatat ya anak-anak, biar punya catatan untuk mengenai makna Ibu Kita Kartini.
Apa udah selesai anak-anak? Sebentar Bu, lagi sedikit. Nah, iya anak. Sudah Ibu. Nah, sekarang kita lanjut pada pubertas. Sudah terlihat pada gambar ini anak-anak dari gambar pertama yaitu masa anak-anak. Yang gambar kedua masa remaja, yang gambar ketiga masa dewasa. Di sini terlihat ada perbedaannya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan memberikan video tentang ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksinya ya. Mohon disimak ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6. Kali ini kita akan belajar bersama kembali materi IPA tema 7 tentang ciri pubertas laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Nah, materinya masih sama dengan materi IPA tema 6. Masa pubertas. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk mencapai kedewasaan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang pada masa pubertas dinamakan gejala pubertas. Sekarang coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Setelah kamu mengamati gambar, apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Pada masa anak-anak menuju masa pubertas akan terjadi perubahan sekunder, yaitu perubahan fisik yang tampak pada tubuh. Berikut adalah ciri-ciri perubahan sekunder yang dialami oleh laki-laki pada masa pubertas. Pertama, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. 2. Suara membesar atau menjadi lebih berat. 3. Jakun tumbuh dan membesar. 4. Tumbuh kumis, cambang, dan jenggot. 5. Dada menjadi lebih bidang. Yang keenam, muncul bau badan dan jerawat. Pada laki-laki, selain mengalami perubahan sekunder, juga mengalami perubahan primer. Ciri perubahan primer pada laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Pada laki-laki, dia akan mengeluarkan sperma. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi. Sama halnya dengan laki-laki, pada perempuan juga akan mengalami perubahan sekunder. Berikut adalah ciri-ciri perubahan sekunder yang dialami oleh perempuan pada masa pubertas. Pertama, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. 2. Suara menjadi lebih nyaring atau melengking. Yang ketiga, pinggul dan payudara membesar. Keempat, kulit menjadi lebih halus. Yang kelima, muncul bau badan dan jerawat. Pada perempuan, selain mengalami perubahan sekunder, juga mengalami perubahan primer. Ciri primer pada perempuan adalah mengalami menstruasi, di mana pada awalnya mulai diproduksinya sel telur. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, namun pada umumnya setiap 28 hari sekali. Perubahan pada masa pubertas. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan.
Nah, berikut ini adalah cara menyikapi masa pubertas. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan keringat meningkat. Oleh karena itu, mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini, akses untuk bacaan dan tontonan mudah kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan, dan sesuai umurmu. Hindari membaca dan menonton tontonan dewasa. Yang kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Pada masa pubertas terjadi peningkatan produksi hormon. Peningkatan ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau saat terasa lembab. Yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali terasa lembab. Nah, oke anak-anak, untuk materi IPA tema 7 sudah selesai kita pelajari bersama. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada ciri-ciri perubahan masa pubertas pada anak laki-laki. Siapa yang mau membacanya untuk teman-temannya? Ada yang mau? Ya, Dayu. Ciri-ciri perubahan masa pubertas pada anak laki-laki. Yang pertama, otak, emosional, marah, baper. Pada wajah, jerawat, kumis, janggut. Pada leher, jakun atau Adam's apple. Pada dada, berbulu dan melebar. Bawah lengan, bulu ketiak. Kemaluan membesar, lutut, betis, tumbuh bulu. Dah, Ibu. Tepuk tangan untuk Dayu anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, ciri-ciri pubertas pada perempuan, siapa yang mau membacakannya? Saya, Bu. Ya, Mekar, silakan. Ciri-ciri pubertas pada perempuan itu perubahan emosi atau labil, kulit berminyak, tumbuh rambut halus di ketiak, pinggul membesar, menstruasi atau haid, payudara mulai terbentuk,
Lalu perubahan yang terjadi pada masa pubertas, lihat dari fisik dan emosionalnya, seperti gambar ini. Terima Itu kasih saja, ya Bu. Wulan. Beri tepuk tangan untuk Iya. Wulannya. Nah, sekarang Ibu lanjut dengan kesehatan reproduksi. Sini siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Ya, Dayu. Saya, Bu. Ya, Dayu. Tadi Dayu angkat tangan kan? Iya. Ya, silakan Dayu. Kesehatan reproduksi yaitu keadaan sehat baik secara fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan agar dapat bertanggung jawab. Cara merawat organ reproduksi yaitu pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Menggunakan celana dalam berbahan menyerap keringat. Pakai handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan bau. Bagi perempuan, setelah buang air kecil, cara ceboknya dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Untuk laki-laki sangat dianjurkan untuk disunat atau khitan agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Sudah, Ibu. Nah, sekarang beri tepuk tangan untuk Dayu, anak-anak. Nah, sekarang Ibu lanjut dengan memberikan soal. Ini soalnya Ibu kirim di Google Form ya, anak-anak. Maksudnya Ibu, linknya Ibu kirim di WA ya, anak-anak. Nanti kalian mengerjakannya sesuai absen ya. Nah, anak-anak, apakah sudah semuanya mengisi Google Form-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, sekarang siapa mau jawab nomor 1? Bentar ya. Sebentar ya, anak-anak. Nah, sekarang siapa mau jawab nomor 1? Ada yang mau menjawab nomor 1? Ya, Ulan. Soal nomor 1, bagaimana ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki? Ciri-cirinya yaitu suara mulai memberat, dada melebar, tumbuh jakun, adanya tumbuhnya rambut-rambut halus di sekitar area tubuh tertentu, mimpi basah. Itu saja, Bu. Ya, benar ya Ulan ya. Sekarang yang nomor 2, siapa mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Sista. Bagaimana ciri-ciri pubertas pada anak perempuan? Yaitu menstruasi, pinggul melebar, tumbuh bulu-bulu halus di area tertentu, payudara membesar. Itu aja, Bu. Ya, sekarang yang jawab nomor 3 siapa anak-anak? Ya, Rizka. Persamaan dari ciri-ciri pada anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama tuh tumbuh rambut halus di sekitar area tertentu. Yang kedua, yang kedua suaranya berubah. Ya. Itu aja, Bu. Ya, benar ya anak-anak. Nomor 4, siapa yang mau jawab?
Ya, Meta. Yang keempat, bagaimana cara menyikapi masa pubertas yang akan dialami? Menjaga kebersihan tubuh, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis, memilih bacaan dan tontonan sesuai dengan umur. Ya, benar ya. Sekarang kita melihat hasil dari yang Ibu buat ya. Nah, ini jawabannya anak-anak ya. Bagi yang belum benar tadi jawabnya, mungkin bisa dicatat ini. Yang pertama, dari ciri-ciri anak laki-laki pubertas yaitu mimpi basah, tumbuh kumis, dan jenggot pada wajah, suara lebih berat dan besar, bahu semakin bidang dan lebar, tubuh rambut di sekitar kemaluan. Nah, yang nomor 2, untuk ciri-ciri pada anak perempuan, pinggul lebih lebar, suara lebih nyaring dan lembut, muncul jerawat, mengalami haid atau menstruasi, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga, dari persamaan, ciri-ciri anak perempuan dan laki-laki, suara yang mulai berubah, muncul jerawat, wajah berminyak, tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Yang keempat, untuk menyikapi dari hal tersebut, dari untuk kesehatannya, ada menjaga kebersihan tubuh, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Apa sudah dimengerti anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekarang pembelajaran selanjutnya ada membaca pidato. Di sini siapa mau membaca pidato anak-anak? Saya, Bu. Ya, Dayu. Silakan, Dayu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan teman-teman semua, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang baik untuk hak dan kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi pentingnya dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat
menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sudah Nah, Ibu. Sekarang beri tepuk tangan untuk Dayu sudah mau membaca pidato. Nah, sekarang Ibu lanjut ya. Dari isi pidato sebagai berikut. Yang pertama ada salam pembuka. Yang kedua ucapan penghormatan. Yang ketiga ucapan syukur. Yang keempat isi pidato. Yang kelima penutup pidato. Mungkin bisa dicatat anak-anak. Sudah Ibu. Sudah? Sekarang Ibu lanjut ya. Nah, sekarang buat kelompok berdiskusi, nanti salah satu anggotanya mempresentasikannya ya anak-anak. Untuk kelompok 1 ada Ayu Metayanti sama Dayu Ariska. Kelompok 2 ada Mekar Wulandari, ada Rizka Ayu sama Sistaya. Nah, Nana, untuk soalnya Ibu belum kasih ya, sekarang Ibu kasih ya. Nah, ini soalnya anak-anak. Apa bisa dilihat anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa. Ini cari jawabannya anak-anak ya, informasi-informasinya yang ada. Anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Nah, dari kelompok 1, sekarang siapa yang mau menjawabnya? Meta, Bu. Ya, Meta. Nah, mengidentifikasikan info-info. Pembicara yang membacakan pidato tadi yaitu siswa atau Dayu Ariska. Lalu yang mendengar pidato tersebut siswa dan guru. Lalu tempat pidatonya itu di sekitar lingkungan sekolah atau di ruangan kelas. Nah, suasana yang disampaikan itu tenang saat mendengarkannya. Lalu poin-poin isi penting dari pidato itu ada salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, isi pidato, dan penutup pidato. Sudah, Ibu. Ya, sekarang untuk kelompok 2, siapa yang mau menjawabnya? Saya, Bu. Ya, Ulan. Mengidentifikasi info-info berikut. Yang pertama, pembicara pidato, di mana tadi pembicaranya yaitu siswa atau Dayu Ariska. Ya. Pendengarnya itu adalah siswa dan para guru. Tempat pidatonya itu di sekolah atau ruangan kelas. Suasananya yaitu tenang dan memperhatikan dengan seksama. Lalu poin-poin isi pidato, salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, isi pidato, dan penutup pidato. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Ulan. Sekarang tepuk tangan untuk semuanya sudah bisa menjawabnya. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Rizka, Ibu. Ya, Rizka. Pembelajaran hari ini tadi kita belajar mengenai makna dari lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Ya. Terus pembelajaran kedua mengenai ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Ya, yang terakhir. Yang terakhir tadi kita belajar tentang pidato. Nah, benar ya anak-anak. Itu, Bu. Beri tepuk tangan untuk Rizka.
Nah, Ibu simpulkan kembali. Yang pertama, kita sudah mau menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dan mengetahui untuk makna dari lagu Ibu Kita Kartini dan siapa yang menciptakan lagu Ibu Kita Kartini. Yang kedua, dari pembelajaran MIPA yang dapat Ibu simpulkan, kita mengetahui ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah terjadinya pubertas. Yang ketiga, dari pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, ada pidato. Anak-anak sudah mengetahui tentang isi pidato, salam pembuka, dan yang lainnya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita bernyanyi anak-anak, yaitu lagu Apuse. Ada yang tahu lagu Apuse? Tahu Ibu, saya tahu. Ya, sekarang kita bernyanyi lagu Apuse ya anak-anak. Anak-anak, sebelum lagi Ibu untuk mengakhiri dengan doa, Ibu akan memberikan tugas, nanti Ibu kirim lewat WA grup ya anak-anak, dikerjakan bersama kelompoknya yang tadi ya anak-anak, nanti dikumpul, Ibu tunggu jam 8 malam terakhir untuk dikumpulnya anak-anak ya. Baik Ibu. Ya, sekarang siapa mau memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Sista. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya Sista sudah mau memimpin doa untuk pulang hari ini. Sama Bu. Ya, terima kasih anak-anak sudah mau mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan Pramasanti anak-anak. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Boleh live nih.